Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswaku semuanya dimanapun Anda berada. Dan di kelas apapun Anda, di jadwal apapun Anda, baik pagi, siang, sore maupun malam. Karena memang video ini saya buat untuk semua kelas, entah itu kelas pagi, kelas siang, kelas sore maupun kelas malam. Oke, pada video yang sebelumnya telah kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu bagaimana mengelola orang-orang yang ada di dalamnya, ya, yang di dalam organisasi atau di dalam perusahaan. Ya, kita pahaminya bahwa manajemen sumber daya manusia itu harus mampu, dalam mengelola itu harus mampu memunculkan kontribusi mereka, baik kontribusi yang harus optimal atau maksimal, kontribusi yang harus terus menerus, kontribusi yang harus berkelanjutan, ya, kontribusi yang harus makin meningkat karena ada learning process, ya, dan kontribusi yang harus bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya, juga kontribusi yang semakin menguat, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kontribusi itu sendiri. Apa sih yang menjadi kontribusi dari mereka kepada perusahaan atau kepada organisasi? Yaitu adalah keterkaitannya dengan kemampuan soft skill, ya, kemampuan misalnya keterampilan, pengetahuan, ya, kemampuan lobbyingnya, kedisiplinannya, ya, atau semua yang nantinya akan mengakibatkan kepada kinerja. Jadi kontribusi itu adalah merupakan apa yang diberikan oleh karyawan atau oleh anggota dalam organisasi itu, baik pemikiran, baik waktu, baik tenaga, baik keterampilan, baik loyalitas, kedisiplinan dan sebagainya, ya, semuanya, ya, yang tentunya mengarah kepada kinerja yang maksimal dari masing-masingnya, begitu. Artinya kontribusi itu di dalam proses-proses itu nanti akan menjadi kinerja bagi dirinya sendiri, yang mana kinerja itu akan semakin meningkat pula ketika bersinergi dengan yang lainnya, sehingga akan mensupport kinerja daripada organisasi. Sehingga kinerja itu ada dua, kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu itu apabila individu itu semakin berkembang, semakin meningkat kualitasnya, maka kinerja juga akan semakin meningkat. Nah, kinerja individu yang semakin meningkat pasti juga akan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi begitu. Nah, disitulah. Nah, kontribusi yang memunculkan kinerja tadi, pastinya kita akan melihat ini berkaitan dengan perencanaan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta berkaitan pula dengan implementasi dalam pengelolaan sumber daya manusia itu, dan pula berkaitan dengan evaluasi atau pengawasannya. Maka yang kita sebut sebagai manajemen sumber daya manusia itu pasti berkaitan dengan planning, ya, berkaitan dengan planning, berkaitan dengan implementing, dan berkaitan dengan controlling. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya, di situ. Nah, itulah, ya. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia, outputnya adalah memunculkan kontribusi itu, nanti outputnya juga adalah kinerja dari masing-masing orang dan juga sinergitasnya, dan kemudian outputnya ke depannya lagi adalah kinerja daripada organisasi itu sendiri, gitu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja dari karyawan, yang jelas adalah karyawan itu sendiri.
atau peningkatan kinerja melalui internalitas karyawan itu. Internalitas itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri bisa melalui pengembangan keterampilan, pengembangan keahlian, dan pengembangan kepribadian. Ya. Keterampilan dan keahlian itu adalah terkait dengan materi-materi yang harus senantiasa dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Misalnya seseorang yang berada pada operator mesin, dia harus senantiasa mahir di dalam mengoperasikan mesin. Itu keterampilan atau juga itu keahlian. Nah, berkait dengan waktu yang berjalan, mungkin teknologinya juga semakin berkembang. Nah, ini keahlian atau keterampilan kan juga harus semakin berkembang. Apalagi di era digitalisasi ini, ya, banyak komputer-komputer yang digunakan, banyak komputerisasi, ya, banyak pula teknologi informasi yang digunakan, ya, sehingga teknologi informasi itu sangat cukup cepat berkembangnya. Ya, ada banyak aplikasi-aplikasi, ada banyak program-program di internet dan sebagainya, ya. Nah, ini harus segera dikuasai. Yang berbasis IT, ya. Nah, itu. Dan juga pengembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian itu sesungguhnya memang harus kita kembangkan dari sedini mungkin. Itu karakter. Pengembangan kepribadian itu bagaimana kita bisa memunculkan sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, tingkah laku, karakter-karakter yang baik, yang positif, yang semakin terus-menerus bertambah, dan yang bernilai negatif itu semakin terus berkurang atau bahkan hilang. Disitulah pengembangan kepribadian. Sehingga orang semakin santun, orang semakin bisa menghormati, orang semakin bisa saling tolong-menolong, saling menghargai, orang bisa saling mensupport, ya, dan semakin berdisiplin, semakin semakin loyal. Nah, ini area kepribadian atau ada di wilayah kepribadian, bukan di keterampilan. Kalau di dalam agama Islam itu religiusitas atau berkaitan dengan akhlakul karimah. Nah, pengembangan akhlak atau kepribadian ini nanti yang akan bisa mengarahkan kepada bagaimana tingkah laku kita dalam pola-pola kerja. Kesantunan, saling menghargai, saling menghormati, bagaimana caranya melobi, kemampuan komunikasi. Nah, ini juga mengarah pada kinerja, Jadi kinerja, jika misalnya kita seorang operator mesin tenun, ya, semakin banyak kita menghasilkan meteran tenun atau yar kain atau kain mori sampai berapa yar dalam satu hari, dan grade A atau grade apa dalam satu hari, ini berarti kinerja yang berbasis kuantitas. Tapi ketika kita bisa melayani semua stakeholder dengan baik, dengan kemampuan lobbying kita, kemampuan komunikasi kita, dan lain sebagainya, ini berarti kinerja yang bersifat kualitatif. Nah, disinilah, ya. Jadi kinerja ada dipengaruhi oleh aspek pribadi kita atau internal diri kita, dan juga ada aspek-aspek yang lain. Aspek-aspek yang lainnya ada lingkungan, ada kebijakan perusahaan, ada kepemimpinan. Ya, juga ada lingkungan keluarga juga ada. Nah, namun yang itu bisa kalian cari sendiri nanti. Oke guys, saya kira itu saja apa yang menjadi materi kita.
Ya, nanti akan kita coba buatkan lagi video-video yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.